Maria, ujian dalam kesesakan. Johann Sebastian Bach adalah seorang komponis asal Jerman yang terkenal dengan karya-karyanya yang monumental. Pada masa akhir hidupnya, Johann Sebastian Bach menetap di Leipzig, bekerja sebagai Kapellmeister atau pemimpin paduan suara di sebuah gereja Thomas School. Di sana ia berkarya dengan luar biasa. Selama 5 tahun penuh, ia mengabdi di gereja, menulis musik-musik gereja. Pernah dalam setahun ia menulis 59 karya musik. Karya-karyanya kemudian dinyanyikan di setiap hari Minggu dalam ibadah gereja. Karya masterpiece-nya dikumandangkan pertama kali pada hari Natal tanggal 25 Desember 1723, dinyanyikan oleh orkestra kecil dengan 4 suara dan solois. Itulah yang sering kita kenal dengan The Song of Mary, yang diangkat dari nyanyian pujian Maria yang terdapat dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Isi nyanyian itu sebetulnya tidaklah baru. Dalam Perjanjian Lama, Hana menyerukan pujian yang hampir sama setelah melahirkan Samuel. Lalu mengapa nyanyian pujian Maria atau The Song of Mary itu menjadi sangat penting? Begini kisahnya. Suatu hari di bulan ke-6, Maria tiba-tiba dikunjungi oleh malaikat Gabriel. Kunjungan dadakan ini tentu saja membuat Maria bertanya-tanya. Apalagi sapaan malaikat kepadanya bukan selamat siang atau selamat malam, tetapi salam yang maknanya sama dengan bersukacitalah. Belum sempat kebingungannya sirna, sang malaikat kemudian menyampaikan pesan Allah untuknya. Pesan yang kemudian mengubah seluruh perjalanan kehidupannya. Mulai detik itu, hidup Maria tidak lagi sama. Ia terisap ke dalam karya rencana Allah untuk seluruh umat manusia. Namun ketika mendengar pesan itu dari malaikat, Maria tentu saja bingung. Bagaimana itu bisa terjadi? Sedangkan ia belum bersuami. Itulah pertanyaan Maria kepada malaikat. Walaupun pertanyaannya tidak terjawab, toh Maria tetap mengambil keputusan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dalam Lukas 1 ayat 38. Tanpa berbantah-bantah, Maria tentunya sadar tantangan yang akan dihadapinya dengan keputusannya itu. Ia akan berhadapan dengan pandangan heran orang tuanya. Ia harus menjelaskan semuanya kepada Yusuf, tunangannya itu. Ia juga harus menghadapi berbagai pertanyaan mengapa dari orang-orang sekampungnya. Kehamilan selalu membawa kesukacitaan, tetapi wanita hamil sebelum menikah tentu bukan sebuah berita bahagia. Belum juga resiko besar berhadapan dengan hukum agama Yahudi yang sangat membenci wanita cemar. Ia akan dianggap tidak setia, berkhianat kepada tunangannya, mempermalukan keluarga dan agamanya. Wanita yang demikian hukumannya adalah dirajam dengan batu. Kita bisa bandingkan dalam Ulangan 20 ayat 20. Maria bukan tidak tahu konsekuensi dari semua ini,
tapi dia tidak mundur. Maria yakin jika Allah yang menghendaki sesuatu terjadi, maka itu pasti akan terjadi. Sebagai hamba Tuhan, Maria hanya bisa berserah kepada kehendak Tuhan semesta. Oleh orang yang sedang menghadapi pergumulan demikian beratlah The Song of Mary ini dikumandangkan. Nyanyian pujian dan syukur itu keluar dari mulut Maria yang sedang bergulat dengan berbagai masalah dan persoalan hidup. Disinilah letak mengapa The Song of Mary itu menjadi begitu penting. Isinya sangat luar biasa. Yang pertama, dalam keadaan berat atau sangat sulit pun, Maria tidak kekurangan rasa syukur. Masalah dan tantangan tidak dijadikan alasan untuk berhenti bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, tidak membuat rasa hormat Maria kepada Allah berkurang, apalagi sirna. Hidup tidak mungkin lepas dari masalah. Ada saja kecil maupun besar. Tidak akan pernah selalu mulus. Ada saja saat di mana jalan di depan kita berliku tajam. Bertabur onak duri dengan 1001 jurang persoalan. Kabut tebal menggelayuti, langkah kita pun tidak tentu arah. Bahkan tidak jarang masalah itu datang bertubi-tubi. Ibarat sudah jatuh, ditimpa tangga lagi. Patah kaki pula, sungguh tidak tertanggungkan. Namun dalam keadaan seperti inilah, lebih mudah bagi kita untuk berkeluh kesah daripada bersyukur. Fokus pikiran kita lebih terarah pada berbagai masalah yang menerpa daripada kepada kasih Allah yang tercurah. Namun betapapun kelam dan seram hidup ini, bila kita hadapi semua itu dengan iman, maka akan selalu ada ruang untuk memanjatkan syukur dan pujian kepada Allah. Seperti Maria yang bernyanyi, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Yang kedua, bahwa Maria sungguh rendah hati. Ia sungguh sadar betapa kecil dirinya dibandingkan kemahakuasaan Allah. Maria tahu diri. Ia tidak menjadi sombong karena menjadi orang yang dipilih Allah untuk mengemban tugas yang terhormat itu. Menjadi bunda dari Sang Mesias. Tugas istimewa itu oleh Maria kemudian tidak dijadikan alasan untuk menganggap dirinya telah menjadi orang hebat. Saudara-saudara, seseorang yang menerima tugas yang istimewa tidak jarang lantas merasa diri menjadi superior, menepuk dada, sombong, lupa bahwa betapapun ia hanyalah pengemban tugas. Sementara pujian dan kebesaran tetap harus menjadi milik sang pemberi tugas. Dan yang berbahayanya, kesombongan dapat membuat kita lalai. Itu bisa menjadi awal dari sebuah bencana dalam kehidupan kita ini. Seperti yang dikatakan oleh penulis Amsal dalam Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Poin yang ketiga, bahwa Maria sungguh menyerahkan diri secara penuh dan utuh hanya kepada Allah. Maria percaya bahwa Allah yang disembahnya itu tidak akan mengecewakan dirinya. Kasih dan kuasanya tidak terbatas.
melampaui segala perhitungan akal manusia. Yang ia lakukan hanyalah berjalan dengan iman tanpa pernah menyerah. Saudara-saudara, hidup kita tidak selalu berjalan seperti yang kita kehendaki. Yang kita harapkan kadang malah tidak terjadi. Sebaliknya, yang tidak kita inginkan justru itulah yang malah terjadi. Kehendak kita tidak selalu seiring dan sejalan dengan kehendak Allah. Bahkan tidak jarang malah bertentangan. Dalam situasi demikian, apa yang harus kita lakukan? Bersikaplah seperti Maria. Berserah sebulat-bulatnya kepada kehendak Allah. Segala resiko yang membayang di depan matanya tidak menjadi alasan untuk mengakhiri kehidupan ini. Apalagi untuk tidak membatalkan kehendak dan tetap untuk menyandarkan diri hanya kepada Tuhan. Itulah kehidupan yang harus kita lakukan, seperti yang dilakukan oleh Maria. Seluruh kehidupannya adalah sebuah pujian bagi kemuliaan Allah, walaupun di dalam kesesakan, walaupun di dalam kesusahan, tapi Maria menaikkan pujian dalam setiap